Scan dimulai dengan memperlihatkan Mas yang berada di dalam ruangan para magia lupus. Ia berkata ingin menjadi visioner suci untuk hidup damai bersama keluarganya. Abel Walker, yang juga ketua dari kelompok ini, berkata, visioner suci adalah manusia yang menciptakan dunia ini. Mereka sama seperti utusan dewa. Jadi, Abel ingin menjadikan dunia ini seperti alam liar, di mana yang kuat menjarah, memanfaatkan, dan memeras pihak yang lemah. Melindungi yang lemah, kesetaraan antar sesama, dan belas kasih adalah omong kosong bagi Abel. Namun, Mas dengan kecerdasannya berkata, jika kau ingin hidup dengan damai juga. Abel pun berkata, jika Mas mau memberikan koin emasnya, maka Abel akan melepaskannya. Namun, jelas, Mas menolaknya. Abel pun menyerang Mas dengan boneka manusianya. Tetapi, etika paham Mas masih jauh lebih kuat ketimbang boneka manusia yang berubah menjadi Silva. Boneka badut pun menyerang Mas dan mencuri koin milik Mas dan melemparkan koin tersebut ke arah Abel. Mas pun terlihat masa bodoh dan malah membantu Silva yang sudah tergeletak di lantai. Dan Mas pun permisi kepada Abel karena akan membawa Silva ke UKS. Mas pun pergi dari ruangan sambil membopong Silva yang tidak sadarkan diri. Abel melihat boneka badutnya, namun ia melihat ada satu kancing milik baju bonekanya yang hilang. Ketika Abel melihat tangannya, ternyata yang ia genggam dari tadi bukanlah koin milik Mas, melainkan kancing baju bonekanya. Ia pun terkejut. Ternyata, sewaktu boneka Abel melempar koin milik Mas, Mas dengan cepat menggigit kancing boneka Abel dan menghempaskan kancing tersebut ke arah koin, sehingga koin tersebut terpental dan Mas menggunakan kekuatan vakum cleaner dari mulutnya untuk mendapatkan koin emasnya kembali. Silva yang sudah siuman kaget mengapa ia sudah kembali ke wujud manusia. Karena ketika menjadi boneka, ia tidak ingat apa-apa. Ia terkejut karena ia melihat Mas yang sedang melatih ototnya di ruangan kesehatan. Dan Silva bertanya, apakah Mas yang menyelamatkannya? Mas pun mengiyakannya. Mas pun pergi setelah melihat Silva sehat. Scan berpindah di mana Lance dan Dot sedang saling bicara. Lance mempertanyakan kenapa Dot ada di dalam kamar Mas dan Finn. Finn yang protes kenapa mereka berdua bertengkar di kamarnya, namun Dot dan Lance tidak peduli dan melanjutkan pertengkaran mereka. Mas pun datang sambil makan kue dan berbicara tanpa tujuan. Lemon datang sambil berteriak gawat, namun ketika ia melihat ada 4 pria di kamar tersebut, otak keresnya pun mulai berimajinasi. Lemon meminta yang lain untuk melihat alat mengukur koin tiap asrama. Ia mengatakan jika koin Mas milik asrama Leng ada 15, sedangkan milik asrama Adler hanya 1, itu pun milik Mas. Para senior yang bisa mengimbangi sedang magang di luar akademi. Ini adalah hal yang berbahaya. Terlebih, siswa lain, kumpulan orang menjunjung tinggi garis keturunan, akan sangat berbahaya jika visioner suci tahun ini datang dari asrama Leng. Dot dan Lance terlihat bersemangat untuk melakukan asrama Leng, dan Finn hanya memberikan semangat saja. Scan berpindah ke dalam kandang burung hantu. Mas yang diberi hukuman oleh kepala sekolah untuk membersihkan burung hantu selama 1 minggu. Lance pun membantu Mas. Selain membantu, Lance pun khawatir karena bisa saja magia lupus memburu koin Mas. Dan jika hal tersebut terjadi, maka Lance ada untuk memburu para magia lupis. Benar saja, 2 orang dari anggota magia lupus datang untuk mengambil koin milik Mas. Mas tenggelam akibat sihir Sea Field milik anggota magia lupus, dan Lance pun diserang Shuriken. Mereka pun memperkenalkan diri mereka, pria yang menyeramkan dan pengguna sihir air bernama Olori Andrew, dan yang membawa piringan besi besar bernama Ansar Sindri. Mereka pun bertaruh 1 koin, dan Olori pun berubah menjadi hiu. Ia layaknya Kisame dari anggota Akatsuki. Ansar dan Lance pun bertarung. Ansar mulai melempar shurikennya dan Lance akan membalas dengan Grafio. Namun, banyak burung hantu di ruangan itu. Lance pun menghayal jika Anna akan melarangnya untuk menyakiti burung hantu. Setelah Lance membuat burung hantu berpindah posisi, ia bisa mengeluarkan Grafiolnya. Dan Ansar pun dengan mudah ia kalahkan, karena tekad ia untuk menyelamatkan adik perempuannya jauh lebih besar. Berpindah ke pertarungan Olori dan Mas. Olori yang merasa sudah pasti menang karena bertarung di habitatnya harus dibuat shock karena ada sesuatu yang bergerak sangat cepat sembari melewatinya. Ternyata itu adalah Mas yang berenang. Mas yang mulai mengintimidasi Olori pun merasa jika ia sedang diburu. Olori pun berevolusi kembali menjadi Megalodon dan beberapa ratus pukulan Mas membuatnya seperti ikan di atas kapal nelayan.
Lance pun mengambil koin milik anggota Magia Lupus dan berkata, jika kekuatan ke-6 dan ke-7 seperti ini, maka akan mudah, ucap Mas. Lance pun protes karena Mas terlihat tidak semangat. Ketika mereka berdua berbicara, tiba-tiba datang anggota Magia Lupus lainnya, dan Mas pun tanpa pikir panjang langsung menyerangnya. Dan sang pria bertopeng itu pun menghindar dan mengambil kawan yang sudah kalah. Ternyata pria bertopeng ini juga setipe dengan Mas, yaitu mengandalkan ototnya untuk bertarung. Dan episode 7 pun selesai.